dia di hadapan Allah saat ini. Setelah kita menerima Yesus, kita percaya pada karya salibnya, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka saudara dan saya itu jadi orang-orang yang bukan orang biasa lagi. Kita sudah berbeda dari dunia. Karena apa? Kita dipisahkan untuk Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang dikhususkan, dibersihkan untuk Tuhan. Bahkan tadi sekali lagi kita diperlakukan spesial oleh Tuhan. Untuk berapa lama? Ibrani 10 sekali lagi bilang nih, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan, yang Tuhan kerjakan buat kita, berlaku selama-lamanya. Nah karena itu dia nggak selesai sampai itu. Ayat ini nggak selesai sampai situ. Diteruskan ayat ini bilang begini, aku akan menaruh hukumku, aku akan menaruh firmanku di dalam hati mereka. Jadi di hati kita, orang yang sudah dikuduskan, akan ada firman Allah. Kita suka dengan firman Allah. Bukan berarti nggak bisa berbuat dosa. Bukan berarti selalu mau baca. Tapi ada sesuatu yang berbeda sejak kita terima Yesus. Sejak kita mengalami kasih karunia Allah. Firman Tuhan ada ditaruh di hati kita. Dan ditulis di dalam akal budi mereka. Dan kata firman Tuhan gini, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, maka tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Bahkan sampai Alkitab bilang ini, udah nggak perlu lagi apa-apa untuk menebus dosa kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus secara sempurna di atas karya salib Yesus, di atas salib Yesus. Semuanya sudah selesai. Tidak perlu korban apapun lagi. Tidak perlu usaha apapun lagi untuk menebus dosa kita. Karena dosa kita sudah Yesus yang menyelesaikannya. Dosa kita sudah Yesus yang memilih untuk menebusnya dan mengampuninya. Karena God's grace kita diampuni untuk selama-lamanya. Kita diterima untuk selama-lamanya. Dicintai untuk selama-lamanya. Dihargai untuk selama-lamanya. Sehingga seharusnya kita sudah tidak punya alasan untuk merasa kosong lagi. Kita nggak punya alasan untuk merasa negatif lagi. Apalagi sampai frustasi. Apalagi sampai bilang ini, kayaknya setan lebih baik daripada Tuhan. Setan melakukan apa-apa buat saudara. Dia sibuk merusak hidup saudara. Tapi Tuhan memberikan segalanya untuk mendapatkan kita kembali. Di mata Tuhan hidupmu begitu berharga. Di mata Tuhan diri kita begitu berharga. Sampai dia memberikan dirinya sendiri sebagai ganti buat diri kita. Menurut saya, ini adalah sumber kata antusias yang sebenarnya. Waktu kita menyadari, mengenali, menerima, dan mengalami apa yang sebenarnya Tuhan sudah kerjakan buat kita di atas kayu salib, maka kita punya sumber yang permanen untuk hidup dengan semangat, dengan antusias. Itu kan arti kata dari antusias yang tadi kita pelajari. En dan theos, dimiliki Tuhan, dikuasai Tuhan, di dalam Tuhan, diinspirasi oleh Tuhan. Dan itu kan arti yang mirip dengan dikuduskan, di mana kita dipisahkan untuk Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan, dibersihkan, dibuat berbeda dengan dunia, diperlakukan spesial. Jadi, kenapa kita bisa antusias? Karena kita sudah dikuduskan oleh Allah. Sempurna sampai selama-lamanya. Karena itu jangan lagi kita merasa kosong. Karena nggak seharusnya kita merasa kosong. Kalau ada rekan-rekan, om, tante, bapak, ibu yang lebih senior, kadang-kadang lewat umur kita mulai merasa kosong. Tidak lagi seperti dulu. Nggak berfungsi lagi seperti dulu. Mungkin energi kita bisa berbeda dari dulu. Tapi saudara dan saya, siapapun kita sampai kapanpun, kita tetap akan berharga di mata Tuhan. Tetap berfungsi, tetap dibutuhkan, tetap dihargai di mata Tuhan. Tinggal kita menemukan fungsi yang berbeda. Ada teman saya sakit, waktu dia sakit, dia tetap menjadi berkat di mana dia ada. Dia bersaksi kepada orang-orang yang sakit, yang sama seperti dia. Bahkan beberapa teman saya di lantai di mana dia dirawat, banyak sekali orang terima Yesus karena
dia berbeda. Sakit yang sama, mengalami masalah yang sama, yang lain putus asa. Dia berbeda, dia tetap antusias. Kenapa dia antusias? Karena dia tahu dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang sudah dikuduskan oleh karya salib Yesus. Dan waktu dia bercerita, dia jadi berkat buat banyak orang. Begitu juga saudara, atau saya, atau siapapun juga, kita yang mungkin karunianya tidak terlalu bersinar seperti orang lain. Kesuksesan kita mungkin lebih banyak, ada lebih banyak orang sukses secara materi juga mungkin dibanding kita. Jangan minder, saudara tidak perlu bersaing dengan mereka itu semua. Sebab apa? Kita adalah pribadi-pribadi yang dikuduskan. Kita unik, kita dipisahkan oleh Allah, kita diperlakukan spesial oleh Tuhan, kita dijadikan anak-anaknya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita hargai kebaikan Tuhan ini. Yuk hargai kebaikan Tuhan ini. Belajar untuk semakin menyadari, mengenali, menerima, dan hidup di dalam semua kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan buat kita di atas kayu salib. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan mengusahakan, kita sudah dapat. Yuk kalau udah dapat, yuk dikerjakan. Keselamatan yang kamu sudah terima, yuk dikerjakan dengan rasa hormat, dengan rasa syukur. Itu yang dimaksud dengan takut dan gentar. Mazmur 1 ayat 2-3 bilang begini, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Maka dia atau kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow, menyegarkan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Akan memuliakan Tuhan. Apa yang harus kita buat? Yang pertama, yuk kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kerjakan kasih karunia yang sudah kita terima. Yuk kerjakan itu. Alami itu lebih lagi. Mengerti itu lebih lagi. Dan hidup di dalamnya lebih lagi. Yang kedua, renungkan firman Tuhan yuk. Kenapa? Karena firman Tuhan akan semakin membuat kita mengerti apa sih yang Tuhan sudah kerjakan buat saudara dan saya. Kita akan makin mengerti grace, God's grace. Sehingga kita nggak salah paham seperti orang yang memuja setan tadi. Dan kalau sampai saudara dan saya ada melakukan kesalahan dalam perjalanan, kita tetap manusia biasa. Maka begini, selalu kembali pada God's grace. Selalu kembali kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Renungkan itu lagi, kenali lebih jelas lagi, rasakan, alami, nikmati. Setiap kali kita merasa kehilangan antusiasme dalam kehidupan ini, coba renungkan lagi apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Karena semua kunci kemenangan dari hidup kita itu semua ada di atas karya salib Yesus. Selamat hidup dengan antusias walaupun mengalami segala masalah apapun dalam hidup ini. Tuhan berkati saudara semua.